Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhera Sapitri dengan NIM 162. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan dosen Pegampu Dr. Milyasari SPD MSI. Baik, sebelum saya mempresentasikan hasil proposal saya, sebelumnya saya memberitahu dalam isi proposal saya banyak merevisi terutama dalam judul. Yang sebelumnya itu implementasi, sekarang menjadi penerapan metode Read Aloud untuk meningkatkan minat membaca siswa kelas 3 di SDN 09 Sungai Aur. Yang selanjutnya yaitu bagian latar belakang. Di bagian latar belakang juga saya juga merevisi, yaitu yang pertama pentingnya variabel Y. Pentingnya variabel Y, minat membaca sangat penting dalam mendukung keberhasilan belajar siswa karena membantu memahami bacaan dan menumbuhkan kebiasaan belajar mandiri. Masalah di lapangannya yaitu siswa kelas 3 di SDN 09 Sungai Aur menunjukkan minat baca yang rendah, terlihat dari kurangnya partisipasi dalam kegiatan membaca. Penyebabnya yaitu faktor penyebab meliputi kurangnya motivasi, metode pembelajaran yang monoton, serta terbatasnya bahan bacaan yang menarik. Akibatnya yaitu rendahnya minat baca menyebabkan pemahaman siswa terhadap materi lemah dan berdampak pada hasil belajar. Solusinya yaitu dengan menerapkan metode Read Aloud menjadi solusi karena dapat menarik perhatian siswa dan meningkatkan ketertarikan mereka terhadap bacaan. Gap dari proposal saya yaitu penelitian sebelumnya lebih fokus pada kemampuan membaca, bukan minat membaca, dan belum banyak menerapkan Read Aloud secara inovatif. Novelty dari proposal saya yaitu penelitian ini menggabungkan metode Read Aloud dengan literasi untuk meningkatkan minat baca secara kontekstual dan sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, selanjutnya itu identifikasi masalah. Di identifikasi masalah juga saya merevisi, yaitu 1. Minat membaca siswa kelas 3 SD di SDN 09 Sungai Aur masih rendah, ditunjukkan dengan kurangnya antusias terhadap kegiatan membaca. Yang kedua yaitu guru belum menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan efektif dalam menumbuhkan minat baca siswa. Yang ketiga, metode Read Aloud belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alternatif pembelajaran untuk meningkatkan minat membaca siswa. Baik, poin yang selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah dari proposal saya yaitu berdasarkan identifikasi yang sudah disebutkan, maka penelitian dengan ini dapat membuat batasan masalah dalam penelitian ini yaitu peneliti melakukan penelitian survei, implementasi penerapan metode Read Aloud untuk meningkatkan minat membaca siswa kelas 3 di SDN 09 Sungai Aur. Yang selanjutnya yaitu di bagian rumusan masalah dan tujuan masalahnya saya juga sedikit merevisi, yaitu rumusan masalah dari penelitian ini adalah sejauh mana pengaruh penerapan metode Read Aloud untuk meningkatkan minat membaca siswa di kelas 3 di SDN 09 Sungai Aur. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan metode Read Aloud untuk meningkatkan minat membaca siswa di kelas 3 SDN 09 Sungai Aur. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian dari proposal saya terbagi menjadi 2, manfaat teoritis dan manfaat empiris. Manfaat teoritis adalah memberikan wawasan tentang penerapan metode Read Aloud dalam meningkatkan minat membaca yang dapat mengembangkan minat belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu manfaat empiris. Manfaat empirisnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bagi guru. Bagi guru memberikan panduan tentang penerapan metode Read Aloud yang dipadukan sebagai strategi untuk meningkatkan minat baca siswa. Yang kedua bagi sekolah, memberikan bahan evaluasi dalam pengembangan program literasi di sekolah dasar. Yang poin selanjutnya yaitu bagi peneliti. Kemampuan dalam melakukan peneliti untuk memecahkan permasalahan dalam pendidikan dan pembelajaran minat baca siswa. Yang selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka. Di bagian kajian pustaka juga mengalami sedikit perubahan di bagian yaitu landasan teori. Landasan teorinya itu terbagi 2. 1. Metode Read Aloud. Metode Read Aloud merupakan metode membaca yang melibatkan suara, tata bahasa, pengucapan, serta kelancaran dalam membacakan cerita yang menarik dan bermakna. Yang kedua yaitu minat membaca.
Minat membaca adalah keinginan yang kuat dan berkelanjutan dalam diri seseorang untuk membaca. Kajian peneliti relevan yaitu Sayekti pada tahun 2024 menunjukkan bahwa metode Red Alert berdampak positif dalam pembiasaan membaca pemula dan meningkatkan ketertarikan siswa terhadap buku. Hipotesis dari proposal saya yaitu H1 dan HO. H1 yaitu penerapan metode Red Alert dapat meningkatkan minat membaca siswa kelas 3 SDN 09 Sungai Aur. Sedangkan HO-nya yaitu penerapan metode Red Alert tidak berpengaruh terhadap minat membaca siswa kelas 3 di SDN 09 Sungai Aur. Selanjutnya yaitu bab 3 yaitu jenis dan desain penelitian. Di bagian jenis penelitian dan desain penelitian saya juga merevisi yang awalnya kuasi eksperimen dengan desain pretest, post-test, control group design, sedangkan sekarang saya merevisinya menjadi pra-eksperimen. Pra-eksperimen adalah salah satu metode penelitian dalam penelitian eksperimen yang digunakan untuk mengkaji hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan desain penelitian yang saya gunakan saat ini yaitu on-group pre-test dan post-test. Desain di mana penelitian mengukur kondisi awal yang disebut E1 sebelum perlakuan dan membandingkan dengan kondisi setelah perlakuan disebut dengan E2. Di bagian yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Di bagian populasi dan sampel, saya merevisi di bagian sampel. Sedangkan populasinya yaitu populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 3 SDN 09 Sungai Aur yang berjumlah 29 orang peserta didik terdiri dari 16 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Sedangkan sampelnya yaitu teknik pengambilan sampel yang saya gunakan yaitu total sampling. Sampel penelitian diambil peserta didik kelas 3 SDN 09 Sungai Aur dari seluruh yang berjumlah 29 orang peserta didik. Itu variabel penelitian proposal saya itu terbagi menjadi dua, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu metode Red Alert, sedangkan variabel terikat yaitu untuk meningkatkan minat membaca siswa. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu untuk pengumpulan data di dalam penelitian saya ini menggunakan angket, observasi, wawancara, dan tes. Teknik pengumpulan data angket dibagi sebanyak 2 kali yaitu sebelum dan sesudah penerapan metode Red Alert. Sedangkan instrumen pengumpulan data yaitu pada penelitian ini menggunakan angket yang digunakan adalah angket tertutup yaitu angket menggunakan skala Likert. Teknik analisis data dari proposal saya yaitu data yang diperoleh dari angket minat membaca, observasi dan dokumentasi akan diolah melalui dua pendekatan statistik yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensiasi dan uji hipotesis. Di bagian prosedur penelitian saya juga memperbaikinya menjadi prosedur penelitian saya ada 3 tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap analisis data. Tahap persiapan yaitu mengurus izin penelitian ke SDN 09 Sungai Aur, menyusun RPP dan instrumen penelitian, dan menentukan jadwal penelitian. Sedangkan tahap pelaksanaannya yaitu terlebih dahulu diberikan pretest untuk mengetahui tingkat kemampuan minat membaca awal mereka sebelum perlakuan. Selanjutnya melaksanakan pembelajaran menggunakan metode Red Alert selama beberapa kali pertemuan, misalnya 4-6 kali pertemuan. Selama kegiatan berlangsung, peneliti melakukan observasi terhadap keterlibatan dan antusias siswa. Setelah perlakuan selesai, siswa kembali diberikan pretest minat membaca untuk mengukur perubahan minat baca yang terjadi. Sedangkan tahapan selanjutnya itu tahap analisis data. Dari hasil pretest dan post-test dari masing-masing kelompok kemudian dianalisis untuk mengetahui perbedaan atau pengaruh yang timbul oleh metode Red Alert terhadap meningkatnya minat membaca siswa kelas 3 di SDN 09 Sungai Aur. Penutup dari seminar proposal yaitu peneliti ini dilakukan karena minat baca masih rendah sehingga dibutuhkan metode Red Alert yang menarik. Metode Red Alert dipilih karena dapat membantu siswa lebih tertarik membaca melalui kegiatan membaca cerita secara nyaring dan ekspresif. Diharapkan metode ini mampu meningkatkan minat baca siswa kelas 3 SDN 09 Sungai Aur.
Baik, cukup sekian presentasi dari proposal saya. Yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh Ibu dan audiens. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apakah semua variabel di judul sudah terjawab? Alasannya di latar belakang. Jawabannya itu sudah, karena variabel metode Read Aloud dijelaskan sebagai metode yang mampu meningkatkan minat membaca siswa, termasuk dalam teori, tes, praktis, dan relevansi dengan kondisi siswa. Variabel minat membaca diuraikan sebagai masalah yang dihadapi siswa kelas 3 di SDN 09 Sungai Aur serta pentingnya peningkatan minat membaca tersebut. Kedua yaitu masalah penelitiannya apa, instrumen yang digunakan untuk memperoleh data. Masalah penelitiannya yaitu sejauh mana pengaruh penerapan metode Read Aloud terhadap peningkatan minat membaca siswa kelas 3 di SDN 09 Sungai Aur. Sedangkan instrumen yang digunakan yaitu menggunakan angket minat membaca atau tes dan observasi pelaksanaan Read Aloud dan wawancara. Menggunakan tes atau angket yaitu pretest dan post-test. Pretest dan post-test diberikan sebelum penerapan metode Read Aloud dan sesudah penerapan metode Read Aloud. Cara menggunakan instrumennya bagaimana dan cara mengolah data nanti bagaimana. Penggunaan instrumen yaitu angket diberikan sebelum pretest dan sesudah post-test penerapan metode Read Aloud. Observasinya itu dilakukan saat pelaksanaan pembelajaran Read Aloud untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Wawancaranya itu dilakukan pada guru dan siswa terpilih untuk memperdalam data dari penelitian. Sedangkan pengolahan datanya itu menggunakan statistik deskriptif, yaitu menghitung nilai rata-rata dan distribusi skor. Yang selanjutnya itu statistik inferensial, yaitu uji variat sampel tes untuk mengetahui signifikasi perbedaan pretest dan posttest. Soal yang selanjutnya yaitu penyebab masalahnya apa, solusi yang ditawarkan apa, mengapa solusinya didukung, mengapa solusinya itu, dukungan teorinya apa. Penyebab masalahnya itu rendahnya antusias siswa terhadap minat membaca. Guru belum menggunakan metode pembelajaran menarik. Kurangnya penggunaan metode Read Aloud dalam kelas SDN 09 Sungai Aur. Solusinya yaitu penerapan metode Read Aloud. Alasan saya mengambil solusi yaitu karena metode ini menyenangkan, melibatkan pendengaran dan emosi siswa serta terbukti dalam beberapa penelitian mampu meningkatkan minat membaca siswa. Dukungan teorinya yaitu dukungan teorinya yaitu dalam artikel Hasanah tahun 2024, of the art-nya apa, gap analisisnya apa, novelty-nya apa. Strat of the art-nya itu sebagian besar penelitian sebelumnya hanya fokus pada kemampuan membaca pemahaman dan bukan minat membaca. Gap analisisnya itu belum banyak peneliti yang menginteraksi metode Read Aloud dengan literasi, serta mengarahkan pada peningkatan minat membaca, terutama di daerah seperti Sungai Aur. Menjawab pertanyaan dari Saudari Suci Melisa Fitri. Sebelum saya menjawabnya itu dikarenakan saya sudah merevisi desain penelitian saya menjadi on group pretest post-test desain yaitu karena dengan menggunakan desain ini cukup mempertimbangkan tantangan keterbatasan yang muncul dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Dikarenakan saya sudah merevisinya karena awalnya itu jenis penelitian saya yaitu pra-eksperimen dengan desain yang sudah saudari sebutkan, dan saya sudah merevisinya menjadi on group pretest dan post-test dengan post-test desain. Menjawab pertanyaan dari Saudari Hairun Nisa yang pertanyaannya, semua poin tersebut sudah cukup relevan dan mendukung variabel penelitian. Landasan teori dalam proposal saya ini secara spesifik telah relevan dan mendukung kedua variabel penelitian. Landasan teori dari proposal saya telah memadai, relevan, dan fungsional dalam mendukung kerangka berpikir serta instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dalam meningkatkan minat membaca siswa. Cukup sekian yang saya sampaikan dari presentasi, dan saya sudah juga menjawab pertanyaan dari
yang diberikan oleh Ibu dan audiens. Jadi saya tutup presentasi saya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.